Halo teman-teman, kali ini Malela Studi menghadirkan podcast tanpa filter, ngomongin apa aja bebas bersama kita di Malela Studi. Saksikan YouTube kita. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial. Hari ini nampaknya sudah terlihat oleh teman-teman semua. Boleh perkenalan? Oke, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prajab, atau biasa dipanggil Prajab. Prajab. Apalagi kira-kira yang harus dikenalkan? Biasanya saya dan anak-anak manggilnya ketua. Gitu. Oh. Jadi anak buah itu gimana ketua? Kalau ketua sini ya anak buah juga ngikut biasanya. Siap. Siap, Bapak Agim. Oke. Ngomongin apa kita hari ini? Jadi ini bakal agak sedikit ngobrolin tentang Bandung Barat karena memang kita ini warga Bandung Barat gitu. Kebetulan kemarin kita selesainya perhelatan pilkada dan Bandung Barat tidak termasuk dalam sengketa. Dan hari ini pertanggal berapa tanggalnya? Tanggal 3 Maret. Nah, tanggal 3 2025. Maret itu serah terima jabatan dari PJ kepada Bupati definitif yaitu Bapak JJ dan Haji Asep Ismail. Nah, kiranya dengan sudah dilantiknya dan sudah ditetapkannya Bupati terpilih Bandung Barat, ada secercah harapan atau harapan apa yang Kang Prajab atau Tum Prajab ini diharapkan oleh kepemimpinan beliau? Oke, betul, memang tadi Bapak Agim sudah menjelaskan bahwa per hari ini Bandung Barat sudah memiliki bupati atau pemimpin yang baru gitu kan. Kalau kita lihat ke Pilkada 2024, pasangan JJ atau duo Ismail ini kan mengusung temanya amanah. Amanah ya. Harapan saya tentu ini bukan menjadi sebuah hanya tagline saja begitu, melainkan harus diimplementasikan sebagaimana mestinya amanah. Karena kita tahu bahwa Bandung Barat selama berdirinya Kabupaten Bandung Barat itu 3 bupatinya aja korupsi terus Pak gitu. Hat-trick berarti kan. Nah, ini artinya jangan sampai begitu tagline amanah ini tidak dijalankan sesuai priorisasi. Priorisasinya di mana? 2025 sampai 2030. Jangan sampai Bapak JJ ini malah di 2027 tertangkap juga kayak yang udah-udah gitu loh. Oh iya. Itu sih yang paling penting utamanya. Tadi kan bahwa pasangan bupati dan wakil bupati ini mengusung tema amanah gitu kan. Oh. Nah, bagaimana kiranya mungkin para pemuda atau terkhususnya warga Bandung Barat agar bisa mengawal bahwa amanah ini bisa terlaksana mungkin. Jadi tidak hanya sekedar memilih saja kemarin, tapi mungkin ada yang harus dikawal mungkin agar semua itu terrealisasi. Ya, betul, Bapak Agim. Para pemuda Bandung Barat hari ini saya kira juga harus berkontribusi, berperan aktif menjadi pengawal, partner strategis maupun juga partner kritis daripada pemerintah itu sendiri. Kenapa? Karena kalau para pemuda hari ini tidak mau mengambil perannya, bisa jadi bupati yang terpilih hari ini itu malah seenak dia gitu dalam menjalankan kepemimpinannya. Maka tentu jelas seorang pemuda ataupun mahasiswa khususnya ini memiliki peran andil dalam menyusun pola strategi kebijakan yang hadir di Kabupaten Bandung Barat itu sendiri begitu. Karena kalau tanpa hadirnya pemuda dan kolaborasi pentahelix yang ada, saya kira Kabupaten Bandung Barat tidak akan pernah bisa maju begitu. Ya, saya sepakat dengan apa yang tadi telah dipaparkan karena memang pada hakikatnya memang pada negara demokrasi ini tidak hanya pemerintah yang peran besar gitu pun juga harus ada partisipasi dari masyarakat. Nah, terutama saya ingin menggarisbawahi bahwasanya partisipasi itu tidak hanya datang ke TPS gitu kan, tapi mengawal bagaimana demokrasi ini agar sesuai atas dasar harapan masyarakat dan keinginan masyarakat pun juga nantinya akan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sesuai dengan representatif masyarakat yang ada di bawah, terutama yang belum terselesaikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat gitu kan. Benar. Memang Bandung Barat ini juga
kalau ngomongin wilayah ini kan saya kira paling luas daripada kita bandingin dengan Cimahi gitu kan. Iya. Cimahi cuma 3 kecamatan, Ini sedangkan Bandung Barat ini sangat-sangat luas. sedangkan Kabupaten Bandung Barat ada 16 kecamatan gitu 16 kan. kecamatan. 16 kecamatan yang notabene secara kultur, kebudayaan maupun ragam sosial politik wilayah masyarakat itu berbeda. Nah, ini kan pentingnya suatu pemimpin mengelaborasi beragam macam potensi yang ada di Bandung Barat. Kita berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, berbatasan juga dengan Kabupaten Cianjur, berbatasan dengan Kota Cimahi, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, begitu kan. Ini juga kan sebetulnya menjadi tantangan bagi Kabupaten Bandung Barat itu sendiri. Bisa nggak pemerintah hari ini hadir mengakselerasikan 16 kecamatan? Jadi jangan sampai pembangunan ini hanya terfokus ke wilayah misalkan selatan saja, wilayah Cililin, Ciamplas, Batujajar, Sinangkerta, dan wilayah selatan lainnya. Bukan juga hanya berfokus kepada wilayah utara karena memiliki pariwisata kayak Lembang, Cisarua, Parongpong. Tapi ada juga wilayah barat yang tentunya harus diperhatikan seperti Cikalong, Cipendei, Cipatat begitu kan, yang hari ini notabene Cipatat masih menjadi tempat sampahnya Bandung Barat begitu loh. Itu kan masih problematika. Dari berapa Sebandung Raya kayaknya masuk ke sana Cipatat. Bukan Sebandung Raya lagi, kayaknya itu TPA terbesar di Jawa Barat kedua setelah Bantar Gebang. Waduh, itu harus segera dipikirkan mungkin untuk kedepannya. Mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan atau ada masukan mungkin dari Kang Praja buat atau harapan untuk Bandung Barat. Nah, karena kepala daerah ini adalah setelahnya reformasi ada desentralisasi bahwa tidak kewenangan mutlak dari pusat. Nah, kiranya potensi-potensi di Bandung Barat ini apa yang bisa dimaksimalkan gitu kan oleh pemerintah lokal Bandung Barat gitu kan untuk kemakmuran, kemaslahatan masyarakat. Oke, berbicara potensi, tadi kita tahu wilayah utara memiliki potensi dengan pariwisata dan juga sayur-sayuran. Kita tahu juga wilayah selatan itu berpotensi juga pariwisata pengembangannya dan juga kebutuhan pangan seperti beras, kopi maupun juga bibit-bibitan itu kan hadir di wilayah selatan. Ya. Pun juga kalau kita berbicara potensi di wilayah barat, ini kan menunjang bagaimana kemudian konstruksi infrastruktur pembangunan di Bandung Barat bisa terjadi. Karena apa? Wilayah barat itu kan memiliki potensi sumber daya alam yang tentunya bisa dikelola dengan baik. Cipatat itu memiliki tambang, begitu kan? Yang sampai hari ini pun pengelolaan tambang masih kiranya banyak mafia-mafia tambang, begitu kurang lebih. Nah, artinya ketika kita mengetahui perwilayah utara, selatan, barat itu memiliki beragam macam potensi, bagaimana kemudian tadi pemerintah hari ini bisa mengkolaborasikan melalui suatu kajian yang menafsirkan bahwa ke dalam pentahelix begitu. Pentahelix ini apa? Kolaborasi dari seluruh sektor. Jangan hanya pemerintah yang notabene mengambil kebijakan saja, tapi juga perlu di situ melibatkan unsur akademisi, unsur jurnalis begitu kan, unsur pendidik dan sebagainya. Kita harus bisa berkolaborasi bagaimana kemudian membangun Kabupaten Bandung Barat ini dengan baik begitu. Jadi tagline amanah ini bukan hanya berbicara bahwa jabatannya amanah, tidak, tetapi bagaimana kemudian A-nya itu adalah menyerap aspiratif daripada masyarakat. Seharusnya kan begitu. Masyarakat yang membutuhkan apa? Kan begitu. Itu sih mungkin kiranya yang bisa dibahas dulu. Tadi kan maksudnya daerah selatan, daerah barat, daerah utara, maksudnya daerah Lembang sini banyak. Garis besar atau kebanyakan itu di Bandung Barat para petani mungkin. Mungkin juga pemerintah harus hadir bagaimana stok pupuk itu memadai misalkan. Tapi yang ingin saya herankan atau yang ingin saya garis bawahi adalah ketika bahwa kita punya kopi yang pernah juara di Amerika. Walaupun saya baru hari-hari ini pulang ke Bandung Barat, ternyata punya kopi yang amat sangat bagus gitu kan, bahkan itu sudah familiar di kalangan pecinta kopi gitu kan. Namun saya belum melihat andil peran gitu kan, andil yang sangat real dan nyata berdampak dari pemerintah dalam membesarkan industri kopi ini di Bandung Barat gitu kan. Iya, memang saya pandang juga demikian Bapak Agim. Kenapa? Pemerintah hanya fokus terhadap
FGD ya kan, Iya. focus group discussion, bahwa begini loh kopi ini harus diolah. Sedangkan saya kira masyarakat itu tahu gitu loh, kopi itu diolah harus jadi apa begitu, bagaimana ngolahnya itu masyarakat udah pintar gitu. Tapi kan problemnya itu bagaimana kemudian seharusnya pemerintah Bandung Barat menghadirkan gimana caranya kopi ini bisa terjual dengan banyak luas begitu. Jangan sampai Bandung Barat ini tidak punya identitas yang bisa dijual. Kita tahu Gunung Halu produk penghasil kopi begitu kan. Tapi apakah orang-orang hari ini tahu kopi Gunung Halu? Saya kira tidak gitu. Karena apa? Pemerintah Bandung Barat itu hanya hadir melalui ya udah pembinaan fokus group discussion, bagaimana menanam biji kopi, biji kopinya diambil dari mana begitu kan. Tidak kemudian bagaimana packaging atau menanamkan marketing dengan baik begitu. Sehingga ya orang hari ini siapa yang tahu kopi Gunung Halu gitu dari khas Bandung Barat, kan nggak ada. Ya. Nah harusnya pemerintah ini hadir bukan hanya sebatas saya takut terlalu kasar, tapi saya kira harus dijelaskan juga begitu. Jangan sampai pemerintah ini hanya buang-buang anggaran nggak jelas begitu loh. Jangan buang-buang anggaran nggak jelas bahwa ini ada pagu anggarannya. Memang suka seperti Nah itu memang problematika kita. Karena kembali lagi, apalagi sekarang lagi musim efisiensi begitu kan. Bagaimana kemudian anggaran ini dikelola dengan baik, marketingnya justru yang harus kita tekankan, khususnya dalam kopi. Belum lagi produk-produk yang lain seperti kerupuk di Cililin begitu kan, wajit di Cililin. Siapa yang bisa tahu di Bandung Barat? Gula merah. Itu kan potensi-potensi yang bisa meningkatkan APBD. Nah itu kan untuk kesejahteraan pertanyaannya masyarakat. hari ini, pemerintah Kabupaten Bandung Barat melek nggak sampai ke sana? Ya, seserius mana dan apakah mereka serius gitu kan? Mudah-mudahan gitu kan, ketika hari ini gitu kan sudah punya bupati baru nih. Betul, cocok. Gitu kan, Kang JJ dan Kang Apalagi Aceh. artis beliau ini Pak. Iya, popularitasnya tinggi, mungkin dia ngomong sedikit pun Tapi berewoknya sama kayak bapak itu kurang lebih. ini sedikit ini. Saya kalau banyak mungkin agak-agak mirip lah dari ininya. Gitu. Maksudnya ketika memang kita mempunyai hari ini bupati seorang artis gitu kan. Saya bukan pesimis terhadap artis gitu kan. Tapi kan setidaknya mereka atau beliau itu punya privilege lebih. Betul. Makanya ketika memang Bapak JJ ini mensosialisasikan atau memperkenalkan produk lokal Bandung Barat, itu Richmond dan ininya akan lebih daripada orang-orang. Iya. Begitu. Mungkin itu adalah salah satu potensi yang memang bisa dikembangkan. Mungkin nantinya mendirikan misalkan pabrik kopi Bandung Barat misalkan atau lumbung badinya Bandung Barat agar selaras gitu kan apa yang kata Bapak Presiden. Ketahanan pangan kan sekarang di mana-mana itu lagi marak gitu kan. Tinggal menunggu eksekusinya sekarang di Bandung Barat itu kayak gimana. Nah, itu. Maka saya kira Bapak Agi alangkah lebih baiknya saran ini ya. Teman-teman juga mengundang bupati terpilih nih ke sini. Iya. Itu kan. Boleh. Kita tantang aja, berani nggak ya datang ke podcast ini. Ke Mylas ya kan? ya. Nah itu, kita tantang aja. Kita bersama-sama aja gitu, bukan dalam arti ingin menantang tapi ingin mensamakan persepsi gitu kan. Betul. Agar nantinya kan pemerintahan ini berjalan sesuai daulat rakyat lah intinya ke sana. Minimal juga kalau beliau mau berkenan datang ke sini kan masyarakat bisa tahu nih. Oh, Bandung Barat tuh mau dibangun kayak gimana? Selama ini kan belum ada. Iyalah. Pak, podcast yang ngomongin Bandung Barat kayak begini. Enggak ada, Pak. Sangat-sangat jarang gitu kan. Kita juga ini walaupun baru melek terhadap atau baru mulai podcast tentang Bandung Barat karena rasa kecintaan gitu kan terhadap daerah gitu. Itu. Jadi itu sih teman-teman, intinya kalau dari saya pribadi selaku pemuda atau masyarakat biasa Kabupaten Bandung Barat yang baru saja tadi bayar pajak begitu, yang menghidupi negara begitu. Bayar pajak telat nggak? Oh enggak dong, tepat waktu. Tapi saya belum dikasih apa-apa juga sama negara. Jadi walaupun saya hanya masyarakat biasa, pemuda biasa, ya tentu ingin juga berkontribusi lebih jauh. Tapi bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi kalau tidak punya kewenangan kebijakan? Kebijakan ini kan hadir dari mana? Unsur pemerintahan itu sendiri, Bapak. Gitu loh. Maka
pentingnya kita kolaborasi. Berani nggak yuk pemerintah membangun kolaborasi bersama bareng kita. Nah, itu poinnya Bapak. Maksudnya kita pun adalah bisa dijadikan mitra strategis gitu kan, mungkin karena kita sebagai orang luar Bandung Barat asli gitu kan, yang dari mana Kang Rajab? Dari Cipeundeuy. Apal Cipeundeuy itu Nah, jauh ujung barat. saya ini dari Sindangkerta gitu kan, mungkin ketika kita dikasih ruang bakalan lebih komprehensif kiranya membahas tentang Cipeundeuy itu bagaimana, Sindangkerta itu bagaimana, kiranya minimalnya hal seperti itulah gitu kan. Gitu. Jadi kapan nih Bapak JJ atau Bapak Asep Ismail bisa ngobrol sama berbincang bareng kita? Ini soalnya topik bahasan seru gitu loh, untuk bagaimana kemudian memajukan Bandung Barat ke depan hari begitu. Iya, karena harapan-harapan dari Bandung Barat itu memang sangat banyak, pun juga jangan sampai skeptis atau apa? Bukan demotivasi apa? Namanya? Degradasi moral. Ketidakpercayaan gitu ta. Publik terhadap pemerintah Bandung Barat, karena kan sekarang ini lagi marak-maraknya korupsi nih. Betul. Di Indonesia ini mulai dari triliunan dan ngeri lah gitu kan. Nah itu pun tidak menutup kemungkinan gitu kan, skeptis masyarakat dari pusat sampai semua birokrasi Mengalami hal serupa gitu. Itu dia. Karena kan melihat anggaran pun ya begitulah. Ya, memang kompleks. Jadi kita enaknya lebih bahas Bapak Bupati juga datang ke sini begitu kan. Benar nggak sih? Iya, gitu kan. Sekiranya maksudnya bukan daripada visi misi yang terpampang, tapi memang ada secara lisan gitu kan. Grand design beliau ini seperti apa. Tapi terlepas apapun itulah, saya kira semoga intinya mungkin Bandung Barat ini betul-betul amanah. Pertama, amanah dalam segi periodisasi. Jangan sampai di periode 2025 sampai 2030 ternyata 2027 ketangkep mohon maaf. Ini kan jangan sampai jangan sampai begitu. Semoga yang diomongkan beliau. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah Iya. begitu. Yang sudah-sudah kan tidak amanah dalam masa periodisasi, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dalam hal janji-janji, jangan sampai, apalagi kalau kita lihat janji politiknya Bapak JJ Ritchie Ismail dan Asep Ismail ini kan ingin menekankan titik sektor pendidikan. Nah, kita tahu pendidikan ini di Bandung Barat memang sangat luar biasa kompleks permasalahannya. Nah, kita titipkan dan kita amanahkan berat betul kepada beliau untuk bagaimana kemudian pendidikan di Bandung Barat ini juga bisa maju, bisa merata. Seluruh 16 kecamatan ini bisa merasakan apa yang namanya kemajuan ataupun pembangunan dalam bidang pendidikan. Kemudian juga amanah selanjutnya ya tentu bergerak membuat kebijakan atas dasar aspiratif masyarakat. Itu yang paling utama, Pak. Jangan sampai bergerak ini atas dasar kepentingan beberapa oknum atau beberapa oligarki kecil lah gitu kan. Oligarki lokal gitu kan, oligarki lokal Bandung Barat. Nah itu jangan sampai begitu. Intinya kesana aja sih kalau saya, Bapak Agim. Oke teman-teman, mungkin ini hanya sekilas harapan itu kan dari seorang pemuda itu kan dari Bandung Barat asli, karena kita ini baru tayang perdana itu kan terkait studi Malela ini kan, itu kan podcast, mungkin nanti kedepannya akan lebih menarik. Jadi dicukupkan sekian untuk pertemuan pertama ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hatur nuhun.